Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almandagi Putra. Saya PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan ketiga di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan mata pelajaran informatika materi Maths di kelas 10 MIPA 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin untuk berdoa ya, agar kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Silakan ketua kelas memimpin. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan pendidikan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Nah, saya akan mengabsensi dulu untuk pembelajaran hari ini. Adinda Rizky ada? Ailia Yahnas, Aliana Putri, Anissa Indi Syah Putri, Bayu Saputra, Uci Parza Siwa Yunisa Putri, Hadir, Pak. Eksa Agustamanda, Hadir, Pak. Gusti Ardianova, Ilhaji Hafid, Isaura, Hadir, Pak. Jordi, Karunia, Hadir, Pak. Laras. Hadir, Pak. Ada yang belum kepanggil namanya? Tidak, Pak. Ada yang dipanggil semua ya? Oke, saya harapkan kalian tetap selalu bersemangat dalam belajar ya. Walaupun dalam keadaan pandemi ini, jangan membuat kalian kendor dalam belajar, karena masih banyak perjalanan yang akan kalian hadapi untuk meraih cita-cita kalian ya. Dan saya sebagai guru juga berharap supaya kalian tetap sukses di kedepannya ya. Mudah-mudahan kalian berguna bagi nusa dan bangsa dan orang tua gitu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan jelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran yang disiplin, jujur, bekerja sama, dan tanggung jawab, diharapkan peserta didik mampu: satu, dengan membaca handphone di rumah secara mandiri, peserta didik dapat menjelaskan pengertian matematika dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan main dokumen atau dokumen utama pada matematika dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan data source atau sumber data pada matematika dengan tepat. Nah, yang keempat yaitu dengan mengamati penjelasan guru, peserta didik dapat membuat dokumen menggunakan matematika dengan benar. Oke, itu tujuan yang harus kita capai ya, yang harus kalian capai agar kalian bisa memahami materi tentang matematika ini. Ya. Nah, sebelumnya saya sudah membagikan materi pembelajaran pada Google Classroom ya, seperti biasanya, yaitu kalian saya minta membacanya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira ada yang dibaca pembelajarannya? Sudah ya. Nah, untuk materi yang saya berikan, apakah ada yang mau dipertanyakan? Oke, silakan. Namanya? Aliana ya. Oke, silakan Aliana. Ya. Apa itu? Main dokumen ya. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih ya, Aliana. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Aliana, yaitu apa itu main dokumen. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Namanya? Dina. Oke, Dila, silakan Dila. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ariana. Apa itu main dokumen? Main dokumen adalah dokumen utama yang dijadikan sebagai format dasar. Oke, terima kasih Pak Deladila. Terima kasih untuk jawabannya, bagus sekali jawabannya. Nah, benar yang disampaikan Dila ya, yaitu sebagai dokumen utama atau kalau saya gambarkan yaitu berupa template. Nah, kalau kalian paham dengan template, nah jadi dokumen utama itu dia adalah sebuah template, yaitu jadi dokumen baku ya, dokumen baku yang akan dijadikan sebagai template, lalu diambil datanya yaitu dari data source atau sumber data. Oke, untuk lebih dalamnya saya akan menjelaskan materi tentang MailMerge ini, ya, tentang MailMerge ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan gambar. Ada di sini kalau kalian lihat gambar. Nah, kira-kira ini gambar apa? Undangan. Ini adalah gambar Undangan. Oke. Selanjutnya ini gambar. Nah, ini adalah kartu peserta ujian sekolah. Oke. Nah, lalu yang ini sertifikat. Lalu gambar ini oke, surat keterangan lulus. Oke. Nah, kira-kira dari gambar ini apa hubungannya dengan MailMerge? Nah, kenapa saya tampilkan gambar ini? Ya, apa hubungannya dengan MailMerge? Yaitu ya setiap dalam pembuatan yang saya tampilkan itu formatnya kan hanya satu. Ya, hanya satu. Cuman datanya saja yang berbeda-beda. Seperti kayak di label undangan. Di label undangan kan formatnya satu, tapi nama dan tempatnya saja berbeda. Lalu pada sertifikat seperti itu juga. Ya, sertifikat juga seperti itu. Nah, namanya berbeda, tapi formatnya, kata-katanya yang lain sama. Surat kelulusan seperti itu juga. Surat kelulusan biasanya datanya saja berbeda, tapi isi suratnya sama. Nah, begitu juga dengan kartu ujian sekolah. Nah, kartu ujian kan format atau template-nya sama. Nah, tapi datanya yang berbeda. Oke? Nah, saya masuk ke materinya yaitu MailMerge. Ya. Adakah yang tahu dengan MailMerge? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan tentang MailMerge? Ya. Oke. MailMerge itu adalah suatu fasilitas dalam Microsoft Word yang digunakan untuk menangani masalah surat menyurat seperti dalam pembuatan surat kelulusan, surat tagihan, surat promosi penjualan, dan berbagai jenis pembuatan dokumen lainnya yang dapat dikirim ke banyak tujuan atau banyak penerima. Ya, jadi hanya satu surat, yaitu tapi penerimanya atau tujuannya banyak. Jelas? Oke, jelas ya. Nah, lalu saya lanjut, yaitu yang penting. Nah, nih ada hal-hal yang penting untuk melakukan MailMerge pada aplikasi Office. Ya, yang pertama itu adalah main dokumen atau dokumen utama. Ya, main dokumen atau dokumen utama. Nah, ini kan sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Nah, kira-kira siapa yang saya minta bantuan kepada Bayu? Tolong dibacakan Bayu, apa itu dokumen utama atau main dokumen? Main dokumen atau dokumen utama adalah dokumen inti atau dokumen utama yang tidak berubah atau tetap dari surat yang dibuat. Apabila diketikkan teks atau informasi lain pada dokumen utama, maka akan dijadikan format dasar dari surat yang akan dikirimkan. Oke, terima kasih pada Bayu. Nah, itu adalah pengertian dari main dokumen atau dokumen utama. Nah, selanjutnya adalah data source atau sumber data. Ya, data source atau sumber data. Nah, Gusti, tolong bacakan Gusti. Data source atau sumber data adalah sumber data sebagai data tujuan yang akan dimasukkan di dokumen utama. Data source dapat berasal dari Microsoft Office, Excel, Word,
Microsoft Office Access Database Service, Microsoft Office Word Service, Microsoft Office Outlook Contact List. Oke, terima kasih. Oke, jelas penjelasannya? Jelas. Oke. Jika jelas, saya akan mempraktekkan, ya, cara melakukan melmet, ya, cara mempraktekkan. Nah, saya sudah bagikan layar monitor saya pada layar laptop, layar PC kalian. Jadi lihatnya di PC masing-masing saja. Oke. Dalam pembuatan melmet, yang harus kalian lakukan pertama adalah kalian buat datanya di Microsoft Excel dulu, ya. Buka Microsoft Excelnya, lalu kalian buka Excel, ya, buka Excel. Nah, lalu kalian buatkan datanya, ya, kalian ketikkan datanya. Nah, sini saya akan contohkan yaitu data tentang pembuatan surat kelulusan. Ya, ini diketikkan dulu ya, nama, nanti di sini ada nama. Nah, tapi saya sudah mempersiapkan datanya sendiri, ya, datanya sendiri untuk kelulusan. Adalah datanya seperti ini, ya. Ini data kelulusan dari tahun kemarin, ya. Ini tahun kemarin yang saya buat untuk sekolah ini. Surat kelulusannya, ini datanya yaitu ada NIS, ada nomor UNBK, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama orang tua, dan nilai-nilai dari mata pelajaran. Oke, setelah kita mempunyai data ini, yaitu kita buka Microsoft Word, ya, kita buka Microsoft Word. Oke, pada Microsoft Word ini kita buatlah template apa yang mau kita gunakan, ya, atau main dokumen apa yang akan kita gunakan. Kalau sumber datanya adalah pada Excel tadi, ya. Nah, ini di sini kita buat dulu main dokumennya atau dokumen utamanya. Nah, kita buat kan mau buat surat keterangan lulus. Nah, berarti buatlah di sini surat keterangan lulus. Nah, di sini saya sudah buatkan juga surat keterangan lulusnya. Oke. Ini adalah suratnya, ya. Ini adalah suratnya. Oke, ini adalah suratnya. Nah, ini adalah format dari surat keterangan kelulusan untuk SMA Negeri 1 Singket yang saya buat selama ini, ya, seperti ini. Nah, yang bertukar di sini adalah namanya nanti, ya. Di sini namanya akan bertukar. Lalu ada tempat tanggal lahir juga, ya. Tempat tanggal lahir di sini akan bertukar juga dengan data yang lainnya, ya. Lalu ada NISN, ya. NISN ini juga. Oke, nah, lalu yang untuk peminatan kelulusan saya biarkan saja, dan nilai juga. Nilai ini sebenarnya nanti kosong juga, nanti kita isikan sesuai dengan field yang ada di Excel nanti. Oke, nah, pada Excel yang sudah kita buat ini, jangan lupa kita save dulu data yang pada Excel, ya. Kita save, lalu kita tentukan posisi di mana tempat kita save, lalu kita klik save, ya. Setelah itu baru kita pada Word-nya kita lakukan melmet, ya, kita lakukan melmet. Yaitu caranya yaitu kita ketikkan pada Start Melmet, ya, pada menu mailing kita ketikkan Start Melmet, pilih letter. Kemudian kita pilih yang Select Exciting, pilih Use an Exciting List. Lalu kita cari di mana Excel yang kita simpan tadi, gitu. Ya, kita cari di mana tempat Excel yang kita simpan tadi. Lalu setelah itu kita klik Open. Nah, pada bagian ini kita pilih yaitu di sini nama sheet saya, ya. Sheet itu ada di bawah dari data yang kita buat. Ya. Data yang dibuat itu di sini, ya. Lalu saya ambil pada bagian DB, saya klik OK. Nah, setelah itu kita tentukan field yang akan kita isikan, seperti nama, tempat, tanggal lahir, nomor induk siswa, NISN. Nah, di sini saya isikanlah menggunakan insert map field, ya. Saya sesuaikan nama dengan nama, ya. Lalu tempat lahir sesuai dengan tempat lahir. Lalu saya kasih koma, saya kasih spasi, dan saya ambil di sana
tanggal lahir. Oke. Lalu saya lanjut ke nomor induk siswa atau NIS, ya. Lalu saya menuju ke NISN. Saya ambil fieldnya yaitu NISN, ya. Begitu juga selanjutnya pada nilai-nilai, ya, nilai-nilai mapel. Kita masukkan sesuai dengan field yang kita inputkan di sumber data atau data source Microsoft Excel. Oke. Nah, setelah seperti ini, maka yang kita lakukan adalah melihat hasil. Bagaimana cara melihat hasilnya? Yaitu dengan preview result. Kita lihat preview result, maka kita lihat datanya di sini. Yaitu namanya di sini Abdul Rahman. Tanggal lahir, tempat lahir dan tanggal lahir itu double singkat 26 Oktober 2000. NIS-nya atau nomor induk siswanya itu 8876, NISN-nya 00022000538. Nah, di sini adalah ilmu pengetahuan sosial dan dinyatakan lulus. Kita lihat pada data yang di Excel, apakah sama atau tidaknya data pertamanya. Oke, nah ini IPS. Nah, pertama namanya adalah Abdul Rahman. Nah, ini yang Abdul Rahman ya. Data pertama saya ya. Nah, kita lihat di sini. Sama ya Abdul Rahman, double singkat 26 Oktober. Sedangkan datanya di Excel adalah double singkat 26 Oktober dan 2000. Oke. Nah, makanya di sini dia akan mengikut data-data yang sudah kita inputkan di sini. Ya. Dengan satu buah format surat untuk berapa siswa ini saya buat? Ada sekitar 103 siswa yang saya inputkan di sini. Ya, dengan satu format surat saja. Dengan syarat yaitu pertama ada main dokumen atau dokumen utama, yang kedua adalah source atau sumber data. Oke. Nah, setelah berhasil seperti ini, kita melakukan cara pengeprintan. Kalau untuk ngeprintnya, yaitu di sini kan cuma satu halaman ya, satu halaman. Nah, sedangkan data kita ada 103. Nah, bagaimana caranya supaya datanya bisa 103-nya di-print dengan format yang sama seperti ini? Yaitu kita pilih finish and match dan kita pilih print dokumen, lalu kita pilih all dan kita ketikkan OK. Nah, setelah OK ini kita tentukan printer yang akan kita gunakan. Nah, printer yang digunakan atau yang terhubung atau yang aktif di sini dipilih, setelah itu diklik OK. Ya, lalu kemudian kita tunggulah hasil printannya. Atau kita mau melihat hasil keseluruhannya juga bisa. Ya, dengan cara pilih pada finish and match, kita pilih edit individual dokumen, ya. Lalu kita pilih all, ya. Di sini ada all, ada current record, ada from. Kalau all untuk keseluruhan data, kalau current record yaitu data yang terpilih saja. Lalu from yaitu data yang ditentukan, mau data berapa sampai ke berapanya. Oke, lalu kita ketikkan OK. Nah, nantinya akan muncul lembar kerja baru, ya, muncul lembar kerja baru yang berisikan yaitu banyaknya surat sesuai dengan data yang kita inputkan di sumber data atau di Excel tadi. Ya, punya saya masih loading di sini. Nah, kira-kira dari yang saya praktekkan apakah ada yang tidak dimengerti? Paham semua? Oke. Nah, ternyata sudah selesai data saya di sini ya. Ini yang data kita ambil edit individual tadi ya. Saya pilih ambil semuanya. Ini datanya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada sebanyak datanya sampai ke terakhir yang kita gunakan, yaitu adalah ini lihat. Ini datanya sampai terakhir dari Excel yang kita inputkan tadi. Nah, oke, apa? Jadi kita tidak susah payah mengcopy paste atau mengetikkan begitu ya. Dengan satu buah format surat saja sudah bisa kita buat banyak surat. Oke. Nah, jadi itulah kelebihan dari kecanggihan teknologi sekarang. Jadi kita jangan sampai ketinggalan dalam melakukan teknologi ini. Tetaplah kita selalu mencari sumber-sumber informasi, menambah pengetahuan di bidang IT ini ya. Karena semakin lama dunia ini semakin berkembang ya, dan IT pun semakin maju. Oke, jelas? Jelas ya untuk yang saya jelaskan.
Oke, jika jelas, maka saya akan membagikan LKPD. Nah, LKPD itu sudah saya bagikan ke tiap visi kalian, ya. Setiap visi kalian sudah saya bagikan, yaitu pada partisi C, yaitu folder Melnet, ya. Ada folder Melnet, di sana ada LKPD-nya. Nah, nanti kalian buka di sana pada bukan LKPD. Nah, di sana di LKPD saya tampilkan dulu LKPD-nya, cara melakukan atau mengerjakan LKPD. Nah, pada LKPD ini di sini sudah ada petunjuk-petunjuknya ya. Oke. Nah, ini adalah LKPD yang akan kalian kerjakan, ya, yang akan kalian kerjakan. Di sini ada powernya dan petunjuk atau indikator tujuan, ya. Dan ada materi singkat di sini. Nah, di sini materinya yaitu tentang langkah-langkah kerja yang saya lakukan tadi, ya. Lalu ada pertanyaan. Nah, tolong di sana pertanyaan di sana itu kalian kerjakan, ya, sesuai dengan petunjuk yang saya berikan, ya. Di sana yaitu yang kalian isikan nomor satunya adalah nama file dari Melnet yang kalian lakukan. Kan ada filenya berupa Word dan Excel. Namanya saja kalian buatkan di sana. Lalu di nomor 2-nya yaitu langkah kerjanya. Langkah kerjanya, dan yang ketiga nanti itu adalah kesimpulan yang kalian lakukan, ya, kesimpulan yang kalian lakukan. Oke, itu yang akan kalian kerjakan. Tugas dari tugas LKPD yang saya berikan, tugas ya. Nah, saya harap kalian di sini mengerjakan dengan sungguh-sungguh, bekerja sama, ya, disiplin, agar kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Karena kalian sambil praktek nanti akan saya lakukan penilaian secara langsung, ya. Saya akan berkeliling, ya. Nah, nanti saya akan mereview hasil praktek kalian. Oke, yang terbaik nanti akan saya sampaikan di akhir pembelajaran ini. Kelompok mana yang terbaik nantinya? Oke, jelas? Oke, kalau jelas, silakan dikerjakan. Tapi saya tutup dulu pada layar monitor kalian agar kalian bisa mengerjakannya. Oke, silakan dikerjakan. Itu yang ya, bukan itu yang Melnet pada
Oke, waktu penutupan pengerjaan LKPD saya tutup ya, sudah habis waktunya. Nah, sebelumnya mungkin saya minta salah satu kelompok agar bisa mempresentasikan hasil LKPD-nya. Kira-kira ada kelompok yang mau mempresentasikan? Oke, silakan kelompok 5. Yang sebelum kalian presentasikan, saya akan bagikan layar dari isi 16 ya. Isi berapa? Isi 15 atau 16? 19 Pak. Oke, yang lain tolong ditutup dulu biar yang nampak nanti hanya di layar monitornya hanya layar dari PC yang 16 isi 15. Ya, silakan ditutup dulu semua yang selain presentasi. Sudah? Oke, kalau sudah saya bagikan ke layarnya masing-masing ya. Bentar. Yang dibagikan yaitu PC 16 ya. 16. Oke. Sudah muncul di layarnya semua ya yang hasil dari temannya. Oke, silakan 55 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya Lasri Kaduri akan menjadi moderator. Saya Aidia yang khas akan mempraktekkan langsung. Baik, dipersilakan untuk melihat layar laptop masing-masing. Baik, untuk langkah pertama dalam pengerjaan LKPD kali ini adalah kita membuka Microsoft Excel. Nah, setelah membuka Microsoft Excel, kita di situ membuat data yang kita inginkan, seperti nomor, nama, dan tempat. Nah, setelah dibuat nama beserta dan lain-lainnya itu, jangan lupa kita save. Kemudian kita buka Microsoft Word. Nah, setelah masuk ke
kalian buat sebuah folder pada partisi C, ya, partisi C yang di komputernya, yaitu kalian isikan di sana yaitu LKPD, lalu dua file dari Melnet tadi yang kalian lakukan. Yaitu pertama sumber datanya yang berupa Excel tadi, yang kedua adalah main dokumen atau dokumen utama yang berupa Word-nya dalam satu folder, dan di folder itu dibuat namanya adalah Melnet. Oke, jelas? Oke, saya sangat mau memberi apresiasi untuk kelompok 5 yang presentasinya sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Mungkin nilainya hapus yang saya berikan ya, saya berikan nilai hapus karena dari cara presentasi bekerja sama dengan satu kelompok dan menyelesaikan dengan tepat waktu ya, sangat disiplin sekali. Makanya saya beri apresiasi bernilai A+. Oke. Oke, untuk pembelajaran hari ini ya, untuk pembelajaran hari ini kira-kira apa yang kalian dapatkan untuk hari ini? Kalian bisa menyampaikan? Oke, silakan. Baik, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ialah tentang Melnergy. Melnergy adalah suatu fasilitas yang ada di dalam Microsoft Word yang digunakan untuk menangani surat menyurat seperti surat kelulusan, surat tagihan, dan lain sebagainya. Nah, ada dua hal penting yang ada dalam pembuatan Melnergy, yaitu main dokumen atau dokumen utama dan juga data source atau sumber data. Sekian yang dapat saya simpulkan. Oke, bagus sekali ya yang disampaikan oleh Laras. Sudah lengkap semua dari rangkumannya, kesimpulannya. Cuma saya menambahkan yaitu di sumber data itu kita menggunakan tadi adalah Microsoft Excel. Sedangkan Microsoft Word itu adalah sebagai main data atau dokumen utama. Ya, jadi datanya yang banyak-banyak itu pada Excel yang kita ketikkan. Yang Word itu hanya sebagai dokumen utama. Oke. Untuk tugas mandiri ya, untuk tugas mandiri nanti saya akan tampilkan di layar. Tolong dicatat ya tugas mandiri ini. Kalian kerjakan secara individu ya, secara individu dan dikumpulkan nanti pada minggu depan. Oke. Akan saya bagi dulu. Sini saya bagi pada layarnya masing-masing tugasnya. Nah, di layarnya sudah tampil ya tugas mandirinya yang akan kalian lakukan. Jangan lupa dicatat, setelah itu minggu depan dikumpulkan. Yaitu dikumpulkan pada Google Classroom. Ya, dikumpulkan pada Google Classroom. Nah, untuk pembelajaran kedepannya minggu depan itu kalian mempelajari tentang table of content. Yang table of content ini yaitu nantinya kita akan mempraktekkan sebuah daftar isi ya, daftar isi yang secara otomatis yang akan mengikuti dari judulnya, subjudulnya ataupun halamannya. Ya, itu yang kita beri. Nah, seperti biasa nantinya saya akan membagikan pada Google Classroom ya materi itu. Nah, tolong dibaca-baca. Nah, jika kalian tidak mengerti dari materi yang saya berikan, nanti dipertanyakan pada minggu depannya. Oke? Nah, saya tidak bosan-bosannya juga menyampaikan kepada kalian agar kalian tetap menjaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan ya, selalu gunakan masker, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak ya, sayangi keluarga kalian agar kalian terhindar dari COVID-19 ini dan keluarga kalian juga terhindar dari COVID-19. Oke? Nah, saya harap kalian tetap semangat dalam belajar ya, walaupun dalam keadaan pandemi ini ya kita masuknya itu sehari masuk sehari tidak, mungkin ada bawaannya malas. Saya harap itu bisa kalian lawan ya, karena dengan belajar ini kalian bisa mencapai cita-cita kalian ya. Kalian mempunyai cita-cita yang sangat bagus. Saya yakin cita-citanya pasti setinggi langit ya. Nah, dan saya sebagai guru, saya berharapnya kalian menjadi orang sukses ya. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang sukses. Oke. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini ya, pembelajaran ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa dulu agar
kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang kita dapatkan atau ilmu yang kita dapatkan hari ini. Nah, untuk berdoa saya minta ketua kelas untuk memimpinnya. Silakan ketua kelas. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Nah, saya harap kalian tidak berkeluyuran di saat pulang sekolah ini dan jangan buru-buru bawa motor, ya, langsung menuju ke rumah. Dan salam kepada orang tuanya, ya, dari saya orang tuanya. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.